Kita bicara tentang company agility, ketangguhan dan kekuatannya, saya ambil saja apa yang menjadi arahan Pak Menteri BUMN, Pak Erick Thohir, selalu di berbagai kesempatan di forum dan juga kepada para dirut BUMN, beliau selalu bilang, uncertainty ini harus disikapi terhadap 3 hal, evaluasi dan rubah operating sama bisnis model, karena kalian nggak akan bisa lagi pakai ya operating atau bisnis model before and after pandemi. Nah itu kami juga mengevaluasi itu. Jadi kalau bicara tentang resilient operation, agility operation, lean operation, otomatis Pak kita lakukan. Lean operation kita sekarang, operasi di bandara, contoh aja operating hours di bandara, sekarang udah kita buat beda-beda. Jadi mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua, kami mohon maaf. Kadang-kadang, loh kok bandaranya udah tutup ya? Kalau dulu biasanya jam 9 malam tutup, ini sekarang kok jam 6 tutup? Iya dong, karena traffic rendah. Jadi kami kolaborasi dengan maskapai, penyesuaian-penyesuaian itu menjadi sesuatu yang baru sekarang. Yang kedua, value chain sama supply chain modelnya dirubah. Nah ini yang kemudian masuk di tataran pengelolaan bisnis portofolio, kemudian bagaimana kemudian kolaborasi antara induk dan anak perusahaan dalam grup, ya. Kemudian bagaimana kemudian juga kami sebelumnya nggak terlalu melirik aset sebelumnya, tapi yang sekarang yang terjadi sekarang kita semua melirik aset. Nah kebetulan Angkasa Pura II seperti KAI ini kan perusahaan yang aset heavy, dan aset heavy ini sebenarnya pada situasi yang sekarang itu harusnya dengan sebuah kepiawaian mengelola opportunity itu harus dikelola dengan baik. Nah makanya sekarang Kementerian BUMN selalu mendorong lakukan program-program yang disebut dengan asset recycling. Jadi sekarang program asset recycling inisiatif kita banyak sekali Pak. Tadi saya juga bisik-bisik sama Pak Kemal bahwa kita mengelola aset, kalau kita nggak mampu mengelola sendiri, ya ajak dong orang. Ajak. Kenapa? Dalam konteks strategic partnership, aset ini kan bisa di-increase value-nya gitu. Saya ingin sampaikan saja, seperti contoh, 5 tahun terakhir di Bandara Soekarno-Hatta sebagai bandara terbesar, ya saya ikut dan tahu persis bagaimana secara kekuatan pertambahan aset di Soekarno-Hatta, itu tidak kurang, 5 tahun terakhir itu 10 sampai 12 triliun kita tambah. Tapi kan cuma nambah-nambah doang. Contoh aja, runway yang dulunya 2 sekarang udah jadi 3 runway, landas pacu. Tidak banyak bandara di dunia punya 3 landas pacu. Terminal, kita punya terminal, the biggest terminal sekarang di Indonesia itu terminal 3 dengan capacity bisa sampai 30 juta passenger setahun. Yang begitu besarnya, yang kadang-kadang menjengkelkan Bapak Ibu. Kenapa? Jalannya jauh Pak katanya. Nah yang ketiga, Pak Menteri, Pak Erick itu bilang, kalian harus masuk di dalam bagaimana melihat attractiveness, daya tarik dari industri itu yang harus kemudian kalian punya peran. Sebagai BUMN kalian harus punya peran di situ. Nah itulah kami juga nggak bisa kerja sendiri. Jadi konsep-konsep kolaborasinya harus banyak.